Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang pendidikan dan perubahan kebudayaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Aliatul Ilmi, selanjutnya Ayu Devi Arianti, Ayuni Lailia Hurisalsabila, dan Diah Kusuma Wardani. Saya akan menjelaskan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan berasal dari kata didik yang mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kesimpulan dari beberapa pengertian pendidikan tersebut yaitu pendidikan adalah bimbingan sebagai upaya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan sering disebut ilmu normatif. Ilmu normatif adalah ilmu yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan memberitahukan kepada orang lain untuk mencapai sesuatu yang ideal. Pengertian kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi 1964-113, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan adalah suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan. Pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan, baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Proses hubungan manusia dengan lingkungan luar itu telah menciptakan suatu rangkaian pembelajaran secara alami. Dan pada saat proses itu terjadi, lahir gagasan-gagasan baru, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Kebudayaan diturunkan kepada generasi penerusnya lewat proses belajar tentang tata cara bertingkah laku. Perubahan budaya di masyarakat. Menurut beberapa tokoh, yang pertama Kuncoro Ningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Secara sederhana, perubahan budaya merupakan dinamika yang terjadi akibat benturan-benturan antar unsur budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, menurut Samuel Koenig, perubahan budaya berasal dari modifikasi-modifikasi
yang terjadi pada pola perilaku masyarakat. Terjadinya modifikasi tersebut disebabkan faktor-faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, menurut Selo Sumerjan, perubahan budaya merupakan proses yang mencakup perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Proses perubahan itu sendiri mempengaruhi sistem sosial di dalamnya, seperti nilai-nilai, norma-norma, dan sikap atau perilaku di antara kelompok masyarakat. Yang keempat, menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin, perubahan budaya merupakan variasi terhadap cara-cara hidup yang telah baku. Perubahan ini dapat disebabkan oleh pengaruh geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi atau difusi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Faktor pendorong perubahan budaya. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Adanya interaksi bersama budaya lain, masyarakat akan menjadi lebih membandingkan antara budaya mereka sendiri dengan budaya lain. Perbandingan itulah yang melahirkan perasaan dan pola pikir masyarakat untuk mengubah budaya mereka. Mereka tidak puas akan kebudayaan mereka sendiri, sehingga mereka jadi berpikir untuk menyamakan budaya mereka dengan budaya lain. Yang kedua, sikap terbuka terhadap perubahan. Masyarakat mempersilahkan budaya lain masuk dan mulai mengenali budaya lain, sehingga tanpa sadar mereka mulai merubah kebudayaan mereka menjadi ke arah budaya yang baru mereka kenal. Lama-kelamaan, mereka mulai melupakan kebudayaan lama mereka dan mulai menerapkan budaya baru mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keadaan masyarakat yang majemuk. Di Indonesia tergolong sebagai masyarakat majemuk yang memiliki beragam budaya mulai dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya budaya inilah yang dapat memicu perubahan budaya. Di suatu kota atau provinsi terdapat banyak sekali warga pendatang yang sehingga budaya yang mereka bawa secara tidak langsung dikenal oleh warga asli kota atau provinsi, sehingga menyebabkan budaya asli tercampur atau bahkan tergeser oleh budaya pendatang. Peran pendidikan dalam perubahan kebudayaan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya, keluarga, dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat.